السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين ولي الصالحين ورب الطيبين، أتم علينا النعمة وأكمل لنا الدين، ونهانا عن التشبه بالكفار والمشركين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له مخلصا له الدين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه الله رحمة للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معاشر المسlimin, jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Dari kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat ini adalah dengan disempurnakan agama untuk mereka dan telah dicukupkan segala nikmat dan kebaikan untuk mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Pada hari ini telah kesempurnakan agama kalian untuk kalian, dan telah kucukupkan nikmatku atas kalian, serta telah kuridai Islam sebagai agama kalian. Tidak ada satu perkara pun di dalam agama kecuali telah diterangkan di dalam Al-Quran maupun hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kadzalika nufassilul ayat wa litastabina sabilul mujrimin. Demikianlah kami merinci ayat-ayat itu dengan sangat terang, agar tampak jelas jalannya orang-orang yang berdosa. Dan di dalam hadits Abdullah bin Amr bin As yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innahu lam yakun nabiyyun qabli illa kana haqqan alaihi ayadulla ummatahu ala khairi ma ya'lamuhu lahum wa yunzirahum an syarri ma ya'lamuhu lahum." Tidak ada seorang nabi pun sebelumku kecuali wajib atas nabi ini menjelaskan segala kebaikan yang dia ketahui bagi umatnya, dan wajib atas nabi tersebut menerangkan segala kejelekan yang bisa membahayakan umatnya. Al-Quranul Karim telah menjelaskan segala petunjuk. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran ini memberi hidayah kepada jalan yang paling lurus. Dan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rahmat untuk semesta alam. Allah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami mengutus engkau Nabi Muhammad kecuali sebagai rahmat untuk semesta alam. Karena itu dari nikmat yang wajib kita syukuri, Allah memuliakan kita dengan keislaman, menunjukkan kepada kita jalan-jalan petunjuk. Karena itu kewajiban setiap muslim dan muslimah berbangga dengan agamanya. Walillahil izzatu walirasulihi walil mu'minin. Sesungguhnya segala kemuliaan itu milik Allah, milik Rasulnya dan orang-orang yang beriman. Iya, segala kemuliaan adalah untuk umat ini. Dan apabila umat ini istiqamah di atas jalan yang lurus, beriman kepada Allah, menegakkan amar ma'ruf dan melakukan nahi mungkar, maka mereka adalah sebaik-baik umat. Allah telah berfirman, "Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah." Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Kalian memerintah kepada yang ma'ruf, melarang dari yang mungkar, dan kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu tidak boleh seorang muslim memandang dan melihat kepada orang-orang kafir yang telah dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala, disifatkan dengan sifat-sifat kehinaan di dalam banyak ayat. Dan Allah telah menegaskan, "Wa may yuhinillahu fama lahu min mukrim." Siapa yang Allah telah hinakan, tidak ada yang mampu untuk memuliakannya. Jangan tertipu dengan perhiasan dunia
dan perilaku kebebasan di dalam kehidupan mereka. Karena akhir dari kehidupan mereka adalah neraka. Iya. Allah berfirman, "Qul tamatta'u fa inna masirakum ila an-nar." Katakanlah kepada mereka, bersenang-senanglah kalian, sesungguhnya tempat kembali kalian adalah neraka. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Darhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulkhihimul amal, fasawfa ya'lamun." Biarkan mereka makan, mereka minum, mereka bersenang-senang, dan mereka dibuat lalai oleh angan-angan. Mereka pasti akan tahu bagaimana siksaan yang akan mereka dapatkan. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintah kepada umat ini, "Wala tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bihi zahratal hayatid dunya linaftinahum fihi wa rizqu rabbika khairu wa abqa." Dan janganlah engkau memalingkan kedua matamu kepada apa yang kami berikan kepada mereka dari kehidupan dunia. Itu hanya perhiasan dunia untuk menguji mereka, untuk membuat fitnah di tengah mereka. Dan rezeki di sisi Rabbmu itu lebih baik dan lebih kekal. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tu'jibuka amwaluhum wa auladuhum, innama yuridullahu liyu'adzibakum biha fid dunya wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun." Dan janganlah engkau merasa kagum dengan harta-harta yang mereka miliki, anak-anak mereka. Sesungguhnya Allah hanya menghendaki untuk menyiksa mereka di kehidupan dunia dan melayangkan jiwa-jiwa mereka dalam keadaan mereka itu kafir. Seorang muslim wajib berbangga dengan agamanya. Seorang muslim dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kemuliaan-kemuliaan. Karena itu di hari-hari ini kita banyak melihat berbagai kemungkaran di tengah umat ini. Hal-hal yang sangat disayangkan terjadi di tengah umat Islam. Dari meremehkan nikmat Allah terhadapnya, menghinakan diri dan agamanya, dengan mengikuti orang-orang kafir, mencontoh dan menyerupai orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah akhlak yang tercelah. Allah Subhanahu wa taala telah melarang kita untuk memberikan loyalitas, memberikan kecintaan kepada orang-orang kafir. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'dhum awliya'u ba'd wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasara sebagai wali-wali yang kalian cintai. Sebagian dari mereka wali terhadap sebagian yang lainnya. Barang siapa di antara kalian yang memberikan loyalitasnya kepada orang kafir, maka ia termasuk daripada mereka. Ia termasuk daripada mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidu aduwwi wa aduwwakum awliya." Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian menjadikan musuhku dan musuh kalian sebagai wali-wali, orang-orang yang kalian cintai. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tatawallaw qauman ghadiballahu alaihim." Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian memberikan loyalitas kalian kepada satu kaum ya Allah Subhanahu wa taala telah murka kepada mereka. Karena itu menyerupai kaum musyrikin, menyerupai orang-orang kafir dalam keagamaan mereka, di dalam adat istiadat mereka, dan di dalam perbuatan-perbuatan khusus mereka, itu adalah hal yang diharamkan menurut kesepakatan para ulama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tattabi'unna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin, dira'an bi dira'in, hatta law dakhalu juhra dabbin lasalaktumuh." Sungguh kalian akan mengikuti jalan orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal dan sehasta demi sehasta, hingga kalau mereka masuk ke dalam lubang bab. Bab ini adalah sejenis biawak hidup di padang pasir. Kalau mereka masuk ke lubang berbahaya ini, kalian juga akan mengikutinya. Maka para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, al-Yahudu wan Nasara, apakah yang dimaksud orang-orang Yahudi dan Nasara?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Faman, siapa lagi kalau bukan mereka?"
Perhatikan bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan bahwa ada dari umat ini kelak yang akan mengikuti orang-orang Yahudi dan Nasara, hingga kalau mereka masuk ke tempat berbahaya sekalipun, mereka mengikutinya dan mencontohnya. Dan telah benar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya, sungguh kita telah menyaksikan hal ini, dan sungguh kita telah melihat dari anak-anak kaum muslimin, umat Islam dan kaum muslimat mengikuti orang-orang kafir dalam segala hal, dalam berbagai kebiasaan dan kebudayaan mereka, apakah itu terkait dengan keagamaan maupun keduniaan. Dan seluruh hal ini adalah hal yang diharamkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Siapa yang menyerupai satu kaum, maka mereka adalah termasuk dari kaum tersebut. Mereka harus dimaklumi bahwa menyelisihi orang-orang kafir adalah pokok penting di dalam agama kita. Salah satu dasar yang membenarkan dan meluruskan agama. Karena menyerupai orang kafir derajatnya bertingkat-tingkat. Sebagian bentuk penyerupaan ada yang mengeluarkan dari agama, dianggap dia murtad. Sebagian bentuk penyerupaan terhadap orang kafir dianggap sebagai dosa besar. Dan sebagian bentuk penyerupaan terhadap orang kafir dianggap sebagai kemaksiatan. Iya. Karena itu dari kewajiban seorang muslim dan muslimah menghindari segala bentuk dan perilaku orang-orang kafir tersebut. Apalagi di dalam menyerupai mereka dan mencontoh mereka terdapat berbagai kerusakan. Di antara kerusakan tersebut, menghilangkan loyalitasnya sebagai seorang muslim dan muslimah. Seorang mukmin dan mukminah, loyalitasnya hanya kepada Allah dan kepada Rasulnya dan kepada orang-orang yang beriman. Maka kapan dia condong kepada orang-orang kafir, maka ini akan menghilangkan akidah al-wala dan al-bara, yang merupakan dasar pokok di dalam agama, yang merupakan fondasi penting, yang merupakan syarat keabsahan keislaman seorang hamba. Kemudian di antara kerusakan menyerupai orang kafir, itu berarti dia condong kepada orang-orang kafir tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala telah melarang, "Wala tarkanu ila alladziina zalamu fatamassakumun nar." Jangan kalian condong kepada orang-orang yang zalim sehingga kalian disentuh oleh api neraka. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansaakum anfusahum, ulaika humul fasiqun." Jangan kalian seperti orang-orang yang melupakan Allah sehingga mereka merupakan kebaikan untuk diri-diri mereka. Mereka inilah orang-orang yang fasik. Mereka inilah orang-orang yang fasik. Kita tidak boleh condong kepada orang-orang kafir dalam bentuk apapun. Sebab umat Islam telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keislamannya. Segala kemuliaan ada untuk mereka. Kemudian yang ketiga dari bahaya menyerupai orang-orang kafir, yang menyelisihi suatu pondasi dasar di dalam agama kita. Dari pokok agama kita menyelisihi orang-orang kafir. Allah berfirman, "Tsumma ja'alnaka 'ala syari'atin minal amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa'al ladzina la ya'lamun." Kemudian kami jadikan engkau Nabi Muhammad di atas suatu syariat dari agama. Maka ikutilah syariat tersebut. Dan jangan kalian ikuti jalan orang-orang yang tidak mengetahui. Dan di dalam banyak keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menentukan syariat-syariat agar supaya kita menyelisihi orang-orang kafir. Di antaranya beliau bersabda, "La'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid." Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasara karena mereka menjadikan kuburan para nabinya sebagai masjid. Di dalam masalah puasa kita diperintah untuk makan sahur. Karena itu menyelisihi ahlul kitab di dalam puasa mereka. Iya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khaliful musyrikin, awful luha, wa khazz syawarib." Selisihilah kaum musyrikin, peliharalah jenggot dan cukurlah kumis. Ini semuanya untuk menyelisihi kaum musyrikin. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam mensyariatkan berbagai syariat untuk menyelisihi orang-orang kafir. Dari pokok di dalam agama kita hendaknya diperhatikan. Karena itu di hari-hari ini ada beberapa kemungkaran dan mungkin di masa mendatang, di hari-hari yang akan datang, kita akan melihat kemungkaran-kemungkaran yang harusnya seorang muslim dan muslimah punya sikap tegas terhadap kemungkaran tersebut. Yang pertama dari kemungkaran itu
adalah merayakan perayaan orang-orang kafir. Dimaklumi bahwa di dalam agama kita, Islam tidak mengenal hari raya kecuali 3 saja. Idul Fitri, Idul Adha, dan hari raya Jumat yang berulang pada setiap pekannya. Inilah 3 hari raya yang dikenal di dalam syariat kita. Selain daripada itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'amila amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Siapa yang beramal dengan sebuah amalan tidak dibangun di atas tuntunan kami, maka amalan tersebut adalah amalan yang tertolak. Iya. Kita juga tidak mengenal hari raya ibu, sebab menghormati ibu, berbakti kepadanya bagi umat Islam pada segala keadaan. Kita juga tidak mengenal hari raya pendidikan, sebab umat Islam belajar pada setiap saat. Apalagi hari raya yang sifatnya berasal dari orang-orang kafir. Seluruh hal ini adalah perkara yang tidak pernah dituntunkan dan disyariatkan di dalam agama kita. Kemudian yang kedua, dari kemungkaran yang akan kita lihat, orang-orang yang menjadikan awal tahunnya dengan kalender Masehi, kalender orang-orang kafir. Padahal dimaklumi bahwa umat Islam pada penanggalan mereka menurut kesepakatan umat Islam adalah bermula dari hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bulan-bulan Islam telah ditetapkan nama-namanya. Ya. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran. Sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah adalah 12 bulan. Dan disebut nama-nama bulan tersebut di sejumlah hadis. Karena itu seorang muslim wajib berbangga dengan hal ini. Tidak boleh menyerupai orang-orang kafir di dalam penanggalan. Ya. Bahkan berbahasa dengan bahasa mereka. Pada hal-hal yang tidak penting, itu adalah perkara yang dilarang. Karena kita tidak diperbolehkan untuk menyerupai orang-orang kafir. Kemudian yang ketiga, dari hal yang mungkar adalah memberikan ucapan selamat pada hari raya mereka. Iya. Dan pada hari ini, ada sebagian dari orang-orang jahil yang memberikan ungkapan bahwa dibolehkan memberikan salam Natal untuk orang-orang Nasrani. Sebab kata dia, orang jahil yang tidak mengerti ini, katanya tidak ada di dalam agama kita yang melarangnya. Iya. Dan ini murni kedustaan dari orang yang berucap. Hadits-hadits, ayat-ayat yang melarang menyerupai orang kafir sangat banyak sekali. Dan tidak ada silang pendapat di kalangan para ulama tentang tidak bolehnya memberikan salam, tidak bolehnya memberikan ucapan selamat di dalam hari raya orang-orang kafir. Ini adalah hal yang disepakati sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Al-Qayyim dan selainnya. Karena itu jangan heran dari sebagian orang jahil dan sebagiannya lagi munafik yang hanya ingin membuat riba orang-orang kafir dengan ucapan-ucapan tidak ada dalil dalam Islam yang melarang seseorang itu memberikan selamat, ucapan selamat Natal kepada orang Nasrani. Padahal para ulama sepakat tidak ada silang pendapat akan keharaman hal tersebut. Kemudian di antara hal yang mungkar yang hendaknya kita ingat, ya, seorang muslim tidak boleh menerima pemberian apapun dari perayaan orang-orang kafir. Sebab di dalam hal tersebut terdapat pemuliaan terhadap agama mereka. Dan terdapat tolong-menolong di dalam dosa dan kemaksiatan. Sedangkan Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, وَلَا تَعَوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. Jangan kalian tolong-menolong di atas dosa dan permusuhan. Demikian pula, pada hari raya mereka, umat Islam dilarang membantu mereka dalam bentuk apapun. Karena itu, sejumlah ulama mengharamkan seorang muslim membuka tokonya di hari raya orang kafir, sehingga orang kafir itu membeli keperluannya yang dia pakai untuk hari rayanya. Sebab ini membantu mereka di dalam kemungkaran mereka. Iya. Dan di antara hal yang mungkar yang kita saksikan dari sejumlah kaum muslimin, mereka ikut berpartisipasi di dalam merayakan hari Natal, merayakan pergantian tahun dari hari raya orang-orang kafir. Bahkan yang lebih uniknya lagi, umat Islam kadang lebih banyak berbuat maksiat daripada orang-orang kafir yang merayakan tersebut. Iya. Dan ini dari kemungkaran yang sangat besar, yang hendaknya setiap muslim dan muslimah bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai turun kepada mereka kemurkaan, turun siksaan dan adab, sedangkan mereka lalai bersama orang-orang kafir tersebut di kondisi bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim
ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل الله مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. أما بعد. Kaum muslimin, jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada hari-hari kehidupan ini kadang Allah Subhanahu wa taala menampakkan kepada kita kenyataan-kenyataan yang menunjukkan kedustaan orang-orang kafir dan kedustaan orang-orang yang ingin mengadakan kerusakan di atas muka bumi. Dari tahun kemarin tersebar pernyataan bahwa di tahun 2012, mereka sebutkan tanggalnya, tanggal 21 bulan 12, 2012, yaitu pada hari ini akan terjadi hari kiamat. Iya. Dari semuanya kita saksikan dan hingga hari masih dibahas. Kita melihat di antara orang kafir di hari ini ada yang sudah bersembunyi di gua. Di antara mereka ada yang bersembunyi mencari tempat yang aman agar supaya bisa terhindar dari hari kiamat. Iya. Dan ini bagi seorang muslim adalah pelajaran yang berharga bagaimana nikmatnya keislaman itu. Sebab seorang muslim yang dituntut, yang dididik dengan keislaman, dia tahu bahwa ajal itu pasti akan menjemputnya. Tidak ada yang akan mampu menghalanginya dari ajal. Aina ma takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Dimanapun kalian berada, kalian akan dijemput oleh kematian walaupun kalian berada di benteng yang sangat kokoh. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah, sungguhnya kematian yang kalian lari darinya, kalian pasti akan menjumpai kematian tersebut. Iya. Ajal adalah kepastian. Kullu nafsin dha'iqatul maut, tsumma ilaina turja'un. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian, kemudian kalian semuanya akan kembali kepada kami. Iya. Dan tidak perlu percaya kepada orang-orang kafir dalam ramalan-ramalannya. Iya. Dan kita tidak heran hal tersebut pada orang-orang kafir. Tapi yang menjadi hal yang sangat unik dan mengherankan, sejumlah dari umat Islam yang memperhatikan higauan dan bualan orang-orang kafir tersebut. Iya. Dan orang-orang yang menulis di media mengangkatnya sebagai berita yang sangat besar. Ya. Dan saya tidak tahu betapa banyak dosa orang yang ditanggung oleh orang-orang yang menulis di media tersebut. Karena setiap ada yang membacanya dan termakan dengan fitnah mereka, pasti si penulis akan mendapatkan dosanya hingga hari kiamat sepanjang tulisannya masih menyebarkan kejelekan di tengah manusia. Iya. Hari kiamat itu tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Dia dari perkara gaib. Iya. Inna Allaha indahu ilmu sa'ah. Sungguhnya ilmu tentang hari kebangkitan itu hanya di sisi Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illa Allah." Katakanlah bahwa tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui yang gaib itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan tanda hari kiamat itu didahului dengan tanda-tanda. Ada tanda-tanda besar di depan hari kiamat. Dengan keluarnya asap, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, keluarnya Dajjal. Kemudian ada binatang yang keluar dari Masjid Nabawi berbicara kepada manusia. Dan selainnya dari tanda-tanda besar hari kiamat. Dari semuanya belum tampak, belum kelihatan. Karena itu seorang muslim tidak ada yang meragukan akan kedustaan mereka. Iya. Karena mereka dididik dengan pendidikan agama yang kuat. Maka hendaknya kita mengambil pelajaran bahwa banyak dari manusia selalu berbuat kedustaan dan membuat isu-isu untuk membuat sebagian kaum muslimin itu ragu di dalam agamanya. Dan juga hendaknya kita mengambil pelajaran bahwa dengan keislaman ini seorang hamba akan hidup lebih tenang, hidup dengan lebih baik, lebih mulia dan lebih dijayakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa kita dan menjauhkan kita semua dari segala kemaksiatan yang tampak maupun yang tidak nampak,
Dan semoga Allah Subhanahu wa taala meridai kita semua sebagai hamba-hambanya yang beriman kepadanya, berbangga dengan keislamannya dan menegakkan syariat Islam ini. Dan semoga kita semua dijauhkan dari orang-orang kafir, dari kaum musyrikin, dan dijauhkan dari jalan orang-orang yang mengadakan kerusakan di atas muka bumi. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.